Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Yuk kita belajar lagi menambah ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di kelas 1, kalian sudah belajar tentang benda-benda langit. Nah, di kelas 6 ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Sistem tata surya, yaitu sistem yang tersusun oleh matahari sebagai pusatnya, kemudian ada planet dan benda-benda angkasa lain yang mengelilinginya. Kita bahas dulu yang matahari ya. Matahari adalah bola gas raksasa yang memancarkan cahayanya sendiri. Matahari ini merupakan pusat tata surya, karena semua benda langit di tata surya ini berputar mengelilingi matahari. Diameter matahari ini 110 kali dari diameter bumi. Suhu permukaannya 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Suhu di inti matahari 15 juta derajat Celcius. Matahari terdiri atas gas hidrogen dan gas helium. Matahari ini berputar pada porosnya dari barat ke timur. Matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Sistem tata surya lainnya yaitu planet. Planet sebagai anggota tata surya, yang pertama ada Merkurius, kedua Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita bahas dulu yang Merkurius. Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Lapisan atmosfer dari planet Merkurius ini sangat tipis sehingga suhu di permukaannya mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Permukaan planet Merkurius berlubang-lubang. Planet ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bumi. Planet ini tidak memiliki satelit ya. Planet Venus ini adalah planet terdekat kedua dengan matahari. Ukuran Venus ini hampir sama dengan ukuran bumi, sehingga orang sering menjulukinya Venus itu adalah kembarannya bumi. Planet Venus tampak cemerlang di antara bintang-bintang di langit pada waktu fajar, sehingga sering disebut sebagai bintang fajar. Kemudian dia juga sering disebut dengan bintang senja karena terlihat kemilau di barat ketika matahari terbenam. Tetapi Venus bukanlah bintang ya, karena dia tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan dari pantulan cahaya matahari. Arah rotasi planet Venus searah dengan jarum jam, sehingga matahari di Venus terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Berbeda dengan arah rotasi planet-planet lainnya, gravitasi planet Venus sama dengan gravitasi di bumi, dan planet ini sama dengan Merkurius tadi tidak memiliki satelit. Kemudian yang ketiga yaitu Bumi, planet ketiga dari matahari. Bumi adalah planet satu-satunya yang dihuni oleh makhluk hidup, karena di bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer ini melindungi kita dari sinar UV yang dapat mematikan kehidupan dan juga benda-benda langit yang mendekati ke bumi. Selain itu, atmosfer menjaga suhu bumi tetap sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Bumi memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Kemudian Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari. Planet Mars sering disebut planet merah karena warnanya tampak kemerahan. Warna merah itu berasal dari debu yang banyak diterbangkan angin. Pada permukaan Mars terdapat kawah-kawah dan gunung-gunung yang sangat tinggi dan besar. Planet Mars ini memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Besar Jupiter ini 11 kali besar bumi, sehingga sering disebut planet raksasa. Planet Jupiter berputar dengan cepat pada porosnya dibandingkan perputaran planet-planet lain. Planet Jupiter ini memiliki 16 satelit. Kemudian Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya setelah Jupiter. Ukurannya 9 kali ukuran bumi. Saturnus memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal, tersusun atas gas hidrogen dan helium serta sedikit metana dan amonia. Saturnus merupakan planet yang sangat indah karena memiliki cincin. Dan planet Saturnus ini memiliki 31 buah satelit. Kemudian Uranus.
Uranus diselimuti oleh awan yang tebal sehingga sulit diamati dari bumi. Planet Uranus ini tampak berwarna hijau kebiruan. Atmosfer planet ini tersusun dari hidrogen, helium, dan metana. Uranus berotasi dari timur ke barat, seperti halnya Venus. Namun, arah rotasinya tidak searah jarum jam. Tetapi dari atas ke bawah, planet ini memiliki 27 satelit. Yang terakhir yaitu Neptunus. Planet Neptunus ini tampak berwarna kebiruan. Neptunus juga dikelilingi oleh cincin debu. Selain itu, Neptunus memiliki bintik hitam yang diperkirakan itu adalah badai raksasa. Seperti halnya Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini merupakan bola gas raksasa dengan lapisan atmosfer yang tebal. Atmosfer itu yang tersusun dari gas hidrogen dan helium. Planet Neptunus memiliki 4 cincin dan 11 satelit. Sistem tata surya yang berikutnya yaitu adalah benda-benda angkasa lain. Apa saja? Yuk kita lihat. Di situ ada komet, asteroid, meteorit, dan satelit. Apa bedanya ya? Yuk simak. Komet. Nah, di situ ada komet merupakan benda langit yang beredar mengelilingi matahari dan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Lintasan komet ini berbentuk sangat lonjong. Komet sering disebut dengan bintang berekor karena bentuknya panjang, seperti memiliki ekor. Arah ekor selalu menjauhi matahari. Semakin dekat matahari, ekornya akan semakin panjang. Kemudian, asteroid. Kumpulan benda langit yang terdiri atas gumpalan batu dan logam yang mengapung di angkasa itu disebut asteroid. Diperkirakan terdapat kurang lebih 5.000 asteroid dalam tata surya. Seperti planet, asteroid juga beredar mengelilingi matahari. Permukaan asteroid penuh dengan kawah. Selanjutnya adalah meteorit. Pada malam hari kadang-kadang terlihat titik cahaya berkelebat di langit. Orang biasanya menyebutnya dengan bintang jatuh. Benda langit tersebut adalah meteorit. Meteorit ini adalah kumpulan batu-batu kecil yang terapung di ruang angkasa. Umumnya, meteorit mengandung besi, nikel, dan unsur-unsur logam lain. Meteorit ini berasal dari sabuk asteroid. Jika asteroid bergerak mendekati bumi akibat gaya gravitasi bumi, meteorit tersebut akan ditarik masuk ke atmosfer bumi. Akibatnya terjadi gesekan antara meteorit dan molekul-molekul udara di dalam atmosfer, sehingga menyebabkan meteorit terbakar dan menjadi meteor atau bintang jatuh. Nah, di situ ada contohnya ketika meteorit sampai ke bumi, ya, di situ dia terbentuk kawah. Selanjutnya adalah satelit. Satelit ini merupakan pengiring planet. Sambil beredar mengelilingi planet, satelit juga berputar pada porosnya. Contohnya adalah bulan. Satelit ini dibedakan ada dua ya, satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam contohnya adalah bulan yang dimiliki oleh bumi ya, satelitnya bumi yaitu bulan. Sedangkan satelit buatan itu contohnya adalah satelit Walapa seperti yang ada di contoh gambar tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem tata surya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.